warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lambung Cerdas yang berbahagia. Di sini bersama saya Firdaus. Sedikit saya akan sharing tentang tips-tips bagaimana kita bisa lolos dalam wawancara HRD. Yang pertama, langsung saja saya jelaskan itu poin pertama, outfit, ya kan, tentang outfit. Dimana outfit ini adalah sebuah cara kita dalam berpakaian, ya kan, ya pastinya tentunya harus bersih, rapi dan wangi gitu ya. Karena di sini poin awal yang harus kita ambil saat ketika bertemu dengan HRD, dimana ketika HRD kita melihat langsung secara visual pakaian kita, kebersihan kita gitu kan, atau wanginya kita, itu akan memberikan feel positif kepada HRD, dimana HRD pastinya akan lebih bersemangat menggali potensi dari kita gitu kan. Yang kedua adalah attitude, dimana attitude ini adalah cara bagaimana kita bersikap, bertata krama saat berhadapan dengan HRD atau lawan bicara kita gitu. Baik dari segi perkataan, salam, sapa, dan santun, ataupun bahkan dari cara duduk kita gitu kan. Jadi semuanya udah ada aturannya gitu kan. Dan poin yang ketiga adalah komunikasi skill, dan di sini adalah poin yang paling penting pada saat kita wawancara dengan HRD, di mana skill komunikasi kita sangat dinilai sama HRD, dan bahkan di poin ketiga ini itu bisa menentukan kita diterima atau tidaknya di suatu perusahaan, ya kan. Dimana komunikasi skill ini itu dapat dilihat dari cara kita berbicara, intonasi kita berbicara, terus permainan kosakata kita, apa yang kita ucapkan. Dan memang terkadang ada orang-orang tertentu yang mungkin ya, ada yang hobi ngomong gitu, ngomongnya nyerocos gitu kan, blas, dan itu semuanya yang ada di kepalanya itu pasti dikeluarin tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi ngomongnya gampang gitu kan. Dan ada juga orang-orang yang komunikasi skillnya sedikit di bawah standar gitu kan. Biasanya itu dia kebanyakannya bengong gitu kan, gitu kan. Nah itu dihindari ya teman-teman ya, karena itu sangat fatal pada saat kita wawancara dengan HRD. Jadi di sini pentingnya komunikasi skill, kita harus menambah wawasan kita tentang bagaimana cara komunikasi gitu kan. Apa-apa aja sih yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi, baik dari intonasi, jeda, atur napas, atau dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman, di poin yang ketiga ini kita diasah bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik, berpublic speaking yang baik, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita kata, apa yang kita ucapkan itu benar-benar didengar sama lawan bicara kita. Di sini dalam konteks HRD ya kan, karena dalam wawancara ini basicnya sama antara kayak seperti penjual dan pembeli. Jadi HRD itu anggap saja dia itu pembeli dan kita penjual. Jadi kita ini menjual gitu kan, menjual apa yang kita ucapkan gitu, dan sehingga bisa diterima sama si pembeli HRD tadi gitu kan. Nah di sini saya akan memberi arahan yang keempat, itu kompetensi dan skill. Dimana kompetensi dan skill ini juga sangat penting ya teman-teman ya, karena kompetensi dan skill ini menentukan apakah kita cocok apa enggak di perusahaan itu. Contoh, misalkan ada suatu perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan kriteria atau persyaratan sarjana hukum atau sarjana ekonomi gitu kan, sedangkan kita sarjana teknik gitu kan teman-teman ya. Jadi nggak matching antara kompetensi kita dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi itu hal yang penting kita perhatikan juga. Jadi harus matching gitu antara kompetensi kita dan antara apa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut gitu. Dan langsung poin yang kelima adalah poin yang terakhir, itu antusiasme. Dimana antusiasme ini teman-teman ya, itu biasanya
biasanya itu terjadi pada saat akhir sesi wawancara, di mana seorang HRD pasti memberikan kesempatan kita untuk bertanya, ya kan? Itu pengalaman saya pasti 100% pasti di sesi akhir wawancara itu HRD pasti memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, di saat itulah kita untuk menunjukkan antusiasme kita, sebesar apa antusias kita terhadap perusahaan itu, sebesar apa keinginan kita untuk bergabung dengan perusahaan itu. Jadi kita bertanya lah gitu kan, ikutin instruksi dari HRD-nya gitu kan. Jadi tanya apa aja, asal jangan tanya income ya, karena untuk pertanyaan tentang income itu kurang disukai sama HRD. Misalkan contoh, Pak, saya mau bertanya nih, berapa sih gajinya gitu kan, apa sih yang saya dapat dari perusahaan ini gitu kan. Nah, itu kalau bisa dihindari pertanyaan kayak gitu. Jadi bertanyalah tentang apa sih perusahaan ini, bergerak dalam bidang apa sih perusahaan ini, dan bagaimana sih mekanisme kerjanya Pak gitu kan. Nah, kalau bisa pertanyaan yang terakhir ini yang bisa dikeluarkan dari kita gitu kan. Jadi kelima poin ini yang harus diperhatikan sama teman-teman ya, itu sangat-sangat penting gitu. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mencari kerja, bagi yang lulusan SMA mencari kerja ataupun lulus kuliah mencari kerja gitu kan. Pastikanlah 5 poin ini ada di diri Anda. Oke, sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.